Haleluya, salam sehat. Kembali saya pagi hari ini berolahraga di hari yang cerah ini, sekalian memberikan berkat renungan pencerahan kepada kita semua, terutama anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Kristus dimanapun saat pagi hari ini berada. Kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan, ya. Nah, kita harus memahami tentang gereja, ya, gereja penggembalaan yang disertai dengan seluruh pengajaran firman Tuhan. Gereja yang benar adalah gereja yang berdiri di atas seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Yesus adalah sebagai kepala gereja, gembala agung. Tentu gereja tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gereja yang benar, gereja yang hidup, tidak cukup hanya disertai dengan khutbah. Tentu ada pengajaran-pengajaran setiap hari, ya. Nah, pengajaran di komsel, ya, pengajaran dalam persekutuan ibadah yang lainnya. Tidak cukup hanya beribadah, jemaat mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Jemaat Tuhan juga harus dibawa ke dalam pengajaran, pengenalan akan Tuhan Yesus, pengajaran firman Tuhan setiap hari, supaya jemaat boleh bertumbuh dan semakin dewasa dan mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan Yesus dengan benar melalui pengajaran-pengajaran setiap hari. Nah, itulah salah satu yang mau harus diterapkan kepada jemaat Tuhan, ya. Ada pengajaran-pengajaran, dan juga yang kedua, ya, ada kesembuhan. Ya, jadi gereja harus disertai dengan kuasa, disertai dengan pengurapan, disertai dengan kesembuhan. Karena mujizat masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya mujizat itu masih ada. Kalau Yesus memberitakan Injil, bahkan juga mengajar, dia juga menyembuhkan segala penyakit. Ketika Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia telah memberikan kuasa itu kepada gereja-gerejanya. Dia telah memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada gereja sampai hari ini. Jadi harus mengalami kuasa, harus ada kesembuhan. Nah, itu hal yang kedua, harus ada kesembuhan dan mujizat dan sebagainya. Dan juga harus disertai dengan pelepasan roh jahat, pelepasan dengan pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, itu sudah kita saksikan dan kita sudah mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja melepaskan segala pekerjaan setan. Harus ada pelepasan, ya. Dan juga disertai dengan pemulihan, ya. Pemulihan terjadi. Ada banyak masalah pergumulan yang dihadapi setiap orang. Nah, tentu kita melayani mereka supaya mereka pulih, tentu berdasarkan dengan kuasa Tuhan. Jadi tidak cukup hanya dengan liturgi saja atau ibadah setiap hari Minggu, rutinitas. Harus disertai dengan itu tadi yang saya jelaskan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan, disertai dengan kesembuhan juga, ya, disertai dengan pelepasan dan lain sebagainya. Nah, itulah gereja yang bertumbuh, itulah gereja yang sehat. Harus diperlengkapi dengan karunia-karunia yang daripada Tuhan, ya. Nah, demikianlah renungan singkat ini yang saya paparkan kepada kita semua supaya memahami gereja yang sebenarnya, gereja yang disertai dengan kuasa. Jadi apapun merek gereja itu tidak jaminan, ya. Merek gereja itu tidak jaminan, apapun mereknya. Nah, tetapi bagaimana gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat itu apabila kita bawa kepada Tuhan dengan karunia-karunia yang diperlengkapi yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, mari terus kita bertumbuh, kita terus mengenal Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan Yesus dan mengenal pengajaran firman Tuhan.